Mulai aja. Mm. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semailah Hah? Al-Fatihah khususan di Al-Alamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghaji Asy-Syafi'i wa Al-Qadi Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syahid bi Abi Syuja nafa'ana Allah bi ulumi fi darini. Al-Fatihah. Hati-hati, Don. أعوذ بالله من A'udzubillahi الشيطان الرجيم minasyaitonirrajim. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Maliki. إياك نعبد وإياك Wa iyyaka نستعين nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط Siratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم alaihim waladdallin. ولا الضالين آمين. Ya, Tafadhol. Yang mau Ustadz Abai apa Ustadz Fikri dulu? Ustadz Fikri dulu ya, soalnya kemarin Ustadz Abai udah 2 kali tuh baca. Iyalah harus Ya, kita kasih. mohon maaf ya Ini kalau nggak lagi banyak di salah jalan nggak, nanti ya. Ustad? Lagi di Hah? jalan nggak? Takut Ustad Fikri Siapa lagi saya? di jalan. Heeh. Ustadz Fikri lagi di Saya. rumah. Oh, nggak apa-apa, aman. Saya bisa nyetir pakai satu tangan saya. Widih. Ayo gas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fisti'mali ayatis siwak. Fisti'mali alatis siwaki. Gitu ya. Ya, Mm-mm. Ya hmm. mohon maaf nih langsung aja Nggak apa-apa. dikoreksi Tat, kalau Iya, memang diterjemahkan saja. saya kan Nggak apa-apa. mm, Kayak kita di pesantren gitu. Oh, biar kita ya, nambah. ya kan udah lama. Wahwa min sunanil wudu'i wayat wayutlaku as-siwak wayutlaku siwaku aidan alama yastaka bihi gitu ya min ara min araki wan nahwahi gitu. Nah, itu tolong dikoreksi dan Hmm. saya masih hafal cuman huruf jer, nasab sama jazm aja. Oh, Kalau yang iya. lain bingung saya. Iya. Ya, wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidon ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi. Nah, nah, min arokin ya, Ya, Irak apa ditanwin Arok ya. itu? Irak kayak dari Irak bukan? bukan dari kayu arok. Oh, Kayu arok itu. kirain dari negara Irak. Kalau Irak pakai kof dong. Gimana? Oh iya. Tuh yang terakhir min arokin Wa nahwihi. wanahwihi. Wanahwihi itu apa Sat? Semisalnya kayu arok, jadi sejenisnya atau Nah, itu kan. seperti kayu arok lah gitu. Yang lainnya, jadi bukan hanya dari kayu arok saja berarti. Ada juga kayu yang bisa jadikan bersiwak selain kayu arok, tapi yang Hmm. sejenis gitu, yang memiliki apa zat dan bahan yang semisalnya. Oke. Isti'mali itu apa artinya Sat? Lupa isti'mal itu apa sih? Menggunakan. Menggunakan isti'mal alatus siwak, cara menggunakan alat siwak ya. Ya, Wahwa min sunanil wudu, dia adalah termasuk daripada sunnah-sunnah wudu ya Sat ya. ya. Wa yutlaqus siwak, siwaka apa siwaki Sat? Wa yutlaqu siwaku.
Wa yutlaku siwaku. Apa itu? Yutlaku itu apa, Ustaz? Oh, ini mestinya saya catat ini ya. Harusnya kita pegang kita pegang kitab ya. Saya dulu kan kalau mengaji itu kan di atas itu saya Iya, tulis kecil itu. iya, di tengahnya itu Nyoret Ya nyoret iya ya. benar. oret. Nggak gambar itu iya. Wa yutlaku siwaku apa itu, Ustaz? Dari yutlaku itu apa, Ustaz? di digunakan Digunakan siwak aidon juga ada ma yastak ada ma yastaki ala mayustaku. ala ma yustaku. Oh, ala itu nggak masuk ke jer ya, Ustaz ya? Ya, ala itu kebetulan kan maknya itu isim, isim, isim Oh, nakiro baik. itu kan apa huruf j itu masuk pada isim. Oke, ya, ya, Hmm. ya. Jadi tidak selalu yang diawali dengan jer itu bisa diakhiri dengan Ya, kasroh ya. betul. Jadi Mhm. jari itu tidak mesti dengan kasroh. Mhm. Bisa dengan fathah. Nah, itu saya ini tuh apa masih masih bingung tuh, lupa itu. Iya, itu nanti ada Bagian. kajiannya di Muhtasor Jidan itu. Makanya Oh, kalau oke, siap, siap. Oh, kita ini mau. udah masuk ke bab bab ini, bab i'rab. Nah, nanti Tadi pas jam 10 ini nggak sih Tad? ya jam 10 itu. Tadi Oh, jam 10 ini gas juga Ta- tadi. Enggak, tadi enggak. Saya juga tadi ini apa ya? Agak Oh, kesiangan sedikit. Jadi saya oke pikir oke lah oke. udah tinggal dikit lah. Nah, ngumpulin orangnya susah. Ya, dilanjut. ana ma yustaku bihi min aroki wa nahwihi. Min arokin wa nahwihi. Hmm. Daripada kayu arok dan sejenisnya gitu ya. Itu ala ma yustaku bihi itu terjemahannya itu. Apa itu yustaku? Yustaku itu digosok. Digosok. Oke, jadi atasnya gitu ya. Ya. Hmm. Min arok, min arok, min arokin wa nahwihi. Dari kayu arok dan sejenisnya gitu ya, Sat ya. Hmm. Oke. Jadi mulai dari awal nih. Ya. Faslun, pasal, Fistikmali alatus siwaki. Eh, fi itu artinya di antara atau gimana, Sat? Itu dalam ilmu nahu ini dia dia membuang kalimat bayan, fi bayani. Jadi pasal Oke, ini menerangkan menjelaskan. tentang begitu, menjelaskan tentang, Oh, nah gitu. pengguna. Oke. Oke, di dalam berarti pakai fi di dalamnya, di dalam menjelas apa namanya menggunakan alat-alat siwak. Ya. Wa huwa min sunanil wudu, yaitu eh, di antara sunah-sunah wudu, wa yutlaku siwaku aidon, dan juga tadi yutlaku itu apa ya? Lupa saya. Digunakan. Nah, wa yutlaku siwaku dan digunakan siwak juga ala ma yustaku, atas penggunaan bihi atasnya ya. Dengannya. Ya, atas penggunaan dengannya min arokin wanahwihi, dari kayu arok dan sejenisnya gitu. Hmm. Mm-mm. Atau Ya, gini itulah. aja, dibaca aja semua, salah nggak apa-apa. Nanti Ya, saya ya. luruskan. Pas Oke. jadi nggak keputus-putus. Jadi ini mah anggap aja pede aja. Nggak Mm-mm. apa-apa. Nanti Ya, kan boleh, boleh. nanti kan ada rekamannya. Ini kita direkam ini. Waduh. Ini- Iya, nanti kan kita nanti bisa diulang dari situ. Oh, itu bacanya gitu. Nanti tinggal dicoret Ya, aja ya. tuh. Kalau misalnya mau mengingat kembali kan, oh itu artinya gitu. Mm-mm. Ya, Ya, siap. kemarin begitu, Ustadz Abai begitu. Mm. Nanti Ustadz Abai baca yang tentang itu tuh mandi wajib. waduh. Siap. Siap hari dia. Iya.
Cuman tiap hari dia ngelakuin tapi ilmunya belum punya gitu. Iya. Padahal Ustadz Yuda dia harus masuk ini tentang ini nih ya. Iya. Mm-mm. Mau kemana dia nih? Harus jangan sampai dia batal itu. Diem-diem baik di rumah kagak ngapa-ngapain. Hmm, Mendingan ngaji. Gila. Nggak kerasa waktu daripada nonton TV iklannya sirup marjan melulu. Oke, lanjut. Ya, jadi langsung aja dibaca Ya, seluruhnya semampunya. ya. Semampunya aja. Ya, Semampunya. dalam fasal di dalam menggunakan alat-alat siwak yaitu di antara sunnah-sunnah wudhu, wayat laku siwak dan menggunakan siwak juga atas eh, mayustaku yaitu melakukannya atasnya dari kayu arok dan juga sejenisnya. Kira-kira gitu, Tat. Terus saja. Oh, terus. Iya, terus saja sampai akhir. Wasiwaku mustahabu fi kulli hal. Dan siwak itu, wah mustahab itu saya nggak ini, masih belum ini. Ma'anil mufrad saya banyak yang lupa. Wah, paling tinggal 1% saya masih ingat. Hmm. Fi Mustahabun kulli jadi hal tuh. disunahkan. Mustahab. Mustahab disunahkan ya. Ya, mustahabun itu Dan disunahkan. nah, itu pakai syiddah apa nggak satu? Mustahabu apa mustahabu? Mustahabun. Mustahabun ya, pakai syiddah berarti ya. Ya, Dan siwak disunahkan di dalam banyak hal, di setiap hal. Wala yakrohu eh, tan tunziha. wala yukrahu Ini tak. tanjihan. Oh, wala yukrohu tanzihan dan tidak meninggalkan. Yukrohu meninggalkan bukan Seth? Dan tidak siwak itu dimakruhkan tanjihan. Oh, yukrohu. Oh, iya, iya. Dan siwak itu tidak dimakruhkan. Tanjihan itu apa? Dalam keadaan tanjih. Ah, itu bahasa fikih berarti ya, Seth ya. Ya, makruh tanjih sebenarnya mah. Makruh Makruh itu Mm-mm. tapi ada untuk makruh membersihkan. tanjih, ada makruh tahrim. Jadi ini tergolongnya makruh tanjih. Kalau makruh tanjih itu tidak tidak terlalu bahaya lah, hanya nggak etis Mhm. saja. Kalau makruh Oh, tahrim itu mendekati haram. oke. Jadi artinya adalah wala yakrohu tanji. Jadi bukan makruh yang tanji atau bagaimana tadi? Ya, dan tidak Secara makruh konteks. siwak itu tidak makruh tanjih gitu aja. Oke. Itu perlu dijelaskan juga tuh. Ya, nanti Al penjelasan al ba'du. illa ba'da zawali ini. Oh, illa ba'da zawali shaimi. Kecuali setelah apa namanya berbuka puasa ya. Tergelincir, Zawali shaim tergelincir, tergelincir tergelincir matahari. matahari. Berarti artinya setelah apa namanya kita Zuhur, ketika oh setelah zuhur ya. ya setelah waktu zuhur itu. Pardon, au naf, Au naflan. pardon au naflan, watar, ini watazwalan Watazulul atau watazulul karohatu bi ghurubi syamsi. watazwulul karahatu bi ghurubi syamsi wahtarun nu Wah, wah taron nawawi wa in adamal karohati mutlakon. wahtarun nawawi adamal karahati mutlaqan. Waduh, ini artinya apa nih? Fardon, artinya fardu. Baik fardu, au naflan atau Mm-mm.
Ada sunnah. Naflan itu sunnah ya. Iya. Ya. Watazwalan. Watazulul karohatu. Watazulul karohatu itu artinya. Dan makruh itu akan hilang Bighairi di guru bighar syamsi. bigharubi syamsi ketika apa namanya terbenamnya matahari. Wakhtaron nu Nawawiyu Wakhtaron Nawawiyu. Apa itu Nawawiyu? dan Imam Nawawi Wakhtar. memilih Oke. Adamal karohatu mutlaqan. damal Makruhnya secara karohati. mutlak. Adamal karohati mutlaqan. Nah, Jadi Adam itu apa? tidak, Kenapa? tidak ada Tidak ada makruh yang mutlak gitu ya. ya secara mutlak. Jadi Secara kalau kata mutlak. Imam Nawawi mah bersiwak itu tidak makruh sama sekali gitu ya. Ya, Benar. betul, betul. Makanya nanti ini pendapat nih ya. Ini kita gini aja sambil baca dipotong kemudian langsung jelasan langsung biar cepet biar ini ya biar apa biar langsung paham ya. Karena ini kajiannya Iya. kalau terlalu semua juga kan capek ya. Ini biar Iya, kita siwak aktif aja dulu sekarang mah. ya biar aktif Ya. Saya panjang ini. ya biar aktif. Jadi kita biar otaknya langsung muter. Jadi ini Mm, intinya kalau kita kembali ke sini nih ya, pasal ini mm, membahas tentang menjelaskan penggunaan alat siwak. Yaitu siwak itu adalah di antara sunnah-sunnah wudhu. Siwak itu digunakan juga ya atas sesuatu yang digosok dengannya dari kayu arok dan sejenisnya. Gitu maksudnya. mm, Jadi intinya penggunaan siwak itu bagian daripada sunnah-sunnah wudhu. Jadi dan siwak ini juga digunakan digosok dengan kayu arok dan sejenisnya. Berarti kalau sejenisnya berarti ada kayu arok, ada kayu yang bukan kayu arok gitu, yang juga bisa untuk bersiwakan gitu. Cuman jujur aja saya nggak pernah ngelihat tubuhannya itu langsung secara kasat mata itu saya nggak tahu tuh kayak arok kayak gimana. Yang kita lihat kan bentuknya sudah jadi kayu yang udah buat disiwak aja. Saya mungkin kalau Ustadz Fikri udah pernah lihat. Kalau saya belum pernah itu jenis, maksudnya pohon kayu arok itu kayak apa gitu. Melihat secara langsung belum pernah saya. Tapi kalau melihat bentuknya kan yang kita udah ada di Indonesia kan sudah potongan-potongan kan. Apakah itu kayu arok atau sejenisnya? Kemudian wasiwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan pada setiap hal. Nah, wala yukrahu tanjihan ila ba'da zawali lisaimi dan tidak dimakruhkan tanji terkecuali setelah tergelincirnya matahari untuk orang yang berpuasa. Fardon an-naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Nah, berarti di sini kita sudah dapat kesimpulan. Siwak itu disunahkan di setiap hal terkecuali bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang berpuasa itu patokannya adalah kalau sudah tergelincir matahari yaitu waktu zuhur, nah maka ini nanti akan dihukumi berbeda gitu, nggak sunnah lagi. Apa katanya? Watazulul karahatu di guru bisyamsi. Nah, tuh. Jadi kalau intinya kalau sudah tergelincir matahari maka hukumnya makruh tanji. Makruh tanji ini apa? Makruh tanji itu makruh yang masih apa ya? Ringan ya. Karena dia Tidak untuk membersihkan. ya makruh yang bersifat pembersihan. Tetapi ada istilah tanji ini ya. Ada istilah yang lain. Apa? Makruh tanji ini berbeda dengan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu makruh yang mendekati kepada haram. Contoh aja gini, kalau kita ya dalam madhab Imam Syafi'i, makruh tanji ada bukan hanya ini banyak. Contohnya kita meletakkan sorban, meletakkan sorban ketika kita datang ke musola, ke masjid mau sholat gitu kan, bawa dia dari rumah bawa ini apa namanya bawa sorban.
Kemudian sorban itu bukan untuk dia letakkan di kepala atau di bahu, gitu. Tapi dia letakkan untuk sejadah. Nah, itu masuknya kepada makruh tanjih. Hmm. Jadi bukan makruh tahrim. Makruh tanjih itu artinya istilah ya, istilah. Itu tidak sampai kepada haram. Itu namanya makruh tanjih. Itu istilah ya, tidak bisa diterjemahkan. Kalau tanjih sendiri ya intinya kalau secara secara makna ya tanazaha, ya, bersih, makruh bersih, makruh bersih, bersih, makruh bersih berarti ya secara bahasa. Tapi secara istilah makruh tanji itu makruh yang ringan, yang tidak sampai kepada tingkat keharaman. Gitu. Tapi kalau makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Tuh, itu perbedaannya. Tapi secara amaliyahnya tetap di situ dihukumkan makruh ya, Sat ya. Makruh, Walaupun itu bukan. Oke, siap. ya. Jadi eh jadi makruh tanji itu kalau secara bahasa kan makruh yang bersih, gitu kan? Makruh yang bersih. Tapi itu bahasa, tapi secara istilahnya adalah makruh yang tidak, gitu. Tidak sampai kepada haram. Makanya ketika kita sholat nih, sholat tadi itu saya katakan bahwa sorban bukannya untuk diletakkan di atas pundak atau di kepala gitu untuk imamah gitu kan. Malah dia taruh buat apa? Buat sejadah, buat terpal kepala, ya kan? Nah, ini namanya nggak ngaji dia, atau ngaji ngantuk berarti. Pernah Tapi nggak lihat? kalau di kepala atau di itu di pundak dia sunnah itu tadi jadinya. Sunnah, itu sunnah. Makanya harusnya jadi sunnah, kenapa jadinya makruh tanjih? Gitu. Iya, iya. Iya, ini Nah, itu makanya. izin tetap. Soal Iya, serban itu saya sering melakukan itu karena di mana di musolah saya itu saat memang keras. kadang-kadang agak kotor ininya. Iya, agak Apa kotor. namanya itu? Iya, jadi ketika saya ingin sholat dengan alas apa karpet musola itu, saya agak khawatir nih. Nah, itu Namanya juga dia. kalau di, ya gimana Sat? Ya, jadi inilah pengertian yang perlu kita sebutnya apa ya? Lebih apa ya? Lebih milih mana gitu. Milih dapat sunnah atau makruh tanji. Jadi kalau alasan kita, contoh, misalnya ketika kita sholat, sejadahnya anggaplah sejadahnya itu udah lama, udah buluk keras. Kalau nempel di jidat kita agak sakit sedikit gitu ya. Kita kayak ada kerikil-kerikil tajam lah yang nancep ke kepala ya. Kan ada kan gitu. Kita bawa sorban, akhirnya terpaksa kita letakkan sorban untuk menutup alas lah, biar agak ringan lah kepala gitu ya. Atau agak biar menghindari bau-bau karpet yang belum dicuci gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita harus menghukumi tempat itu dulu. Apakah tempat tempat sujud yang kita gunakan suci atau tidak? Itu dulu. Jadi kita kembali ke asal dulu. Jangan kita mengembangkan masalah dulu gitu. Tapi kita kembali ke asal. Tempat sujud kita ini ya untuk sholat itu suci atau tidak? Itu dulu satu. Nah, kalau misalnya kita yakin itu suci, maka intinya sholat sah di situ kan gitu, tanpa harus menggunakan alas apapun. Kalau misalnya tempat itu tidak suci, mau kita pakai alas ya tetap nggak suci, nggak sah sholatnya kan gitu. Nah makanya ketika kita menghadapi apa namanya sejadah yang keras, ya ini kita ngalamin semua lah. Oh sejadahnya yang keras, berarti harusnya kita bawa sejadah juga dari rumah. Gitu. Jadi kotor dalam apa ya? Dalam pandangan mata kita itu belum tentu najis. Jadi najis itu
bukan belum tentu kotor. Apa najis itu bukan belum tentu berupa kotoran gitu, bukan. Karena setahu kita namanya di musola di masjid, sekotor-kotornya pasti itu adalah kotoran yang bersifat bersih gitu. Kotoran yang bersifat suci. Berbeda dengan kotoran yang di luar kan. Kenapa? Karena kalau di luar pasti keadaannya tidak diketahui apakah kena tai apa namanya kena tai ayam, kena tai kucing kan nggak tahu. Tapi kalau di musola di masjid ya kotornya itu paling kena kerikil. Kerikil bekas kita nginjek gitu. Bekas orang sholat nginjek. Namanya orang sholat nginjek itu kan pasti dalam keadaan bersih gitu. Sehingga kotornya apa namanya yang nampak di apa di sajadah musola ya itu kita yakinkan itu suci. Maka dari sini kita bisa menghukumi karena dia suci boleh kita untuk tempat sholat. Sehingga setelah itu suci maka tidak ada alasan kita untuk menutupi dengan sorban. Gitu. Ini alasan yang kenapa menjadi makruh tanji. Alasan makruh tanji itu adalah harusnya sorban itu menjadi sunnah, kemudian dialihkan fungsi. Terkecuali memang sajadah yang kita bawa dari rumah. Nah, itu memang fungsi awalnya adalah memang untuk tempat sujud, gitu, menggantikan apa namanya sejadah yang ada di musola. Itu, itu hukum apa asal asal hukumnya ke situ. Kenapa ulama kemudian menghukumi makruh tanjih ya? Ini kan sebenarnya pembahasan bukan tentang itu ya. Tapi ini kita membahas tentang contoh daripada makruh tanjih selain yang ada pada siwak. Itu yang ada pada siwak. Karena kalau kita lihat kenapa siwak ini kemudian begitu sangat dianjurkan, memang kan dilihat dari hadis. Hadis itu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Tuh, itu kan hukum dari apa namanya? Dari bersiwak tentang hukum siwak itu gitu. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadis kuat, cuman ini kan inda kuli sholatin di setiap sholat. Nah, hukum ini gitu kan hadis ini kemudian dikembangkan apa oleh para ulama di sini mungkin ada kata-kata tuh. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan setiap keadaan. Nah, dikembangkan kan. Karena ada hadis juga di yang lainnya asyiwaku matharatun lil fami mardotun li robbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keriduan Rob dan mendatangkan keriduan Tuhan gitu kan. Hadis riwayat Sunan An-Nasai dan Musnad Ahmad. Nah, kalau kita lihat dari dua hadis ini pertama siwak ini untuk sholat. Kedua hadis kedua ini agak umum gitu. Hadisnya agak umum gitu. Maka yang hadis umum ini oleh ulama di di apa dihukumi sebagai wasiwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan dalam segala hal. Makanya termasuk orang yang berpuasa ini dikecualikan terkecuali sebelum setelah tergelincir matahari. Ini sebenarnya hasil dari ijtihad ini ya. Cuman kelasnya itu hanya makruh tanjih saja. Jadi enggak sampai makruh tahrim, makruh tanjih. Nah, kalau kayak kumur-kumur ya, kalau kayak kumur-kumur dalam wudhu ketika berpuasa, nah ini masuknya makruh tanjih apa makruh tahrim? Makruh tahrim. Beda nih. Kenapa? Karena kalau berkumur-kumur ini ada potensi akan tertelan. Kalau kayak siwak dia nggak bakalan tertelan, kayu nggak mungkin ditelan, ya kan? Cuma digosok saja itu mah.
Gitu. Tapi nanti ada perbedaan pendapat. Di sini dikatakan baik itu puasa fardu seperti Ramadan atau puasa sunnah, ya puasa sunnah ya, biasa gitu. Nah ini pendapat siapa? Pendapat ulama Syafi'iyah. Kemudian ternyata dalam Syafi'iyah itu terdapat perbedaan pendapat. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Kata beliau, watazulul karahatu bi ghurbi syamsi. Ya, tapi ini kata ulama Syafi'i yang lain bahwa makruhnya ini akan hilang disebabkan terbenamnya matahari. Jadi artinya kalau sudah buka puasa ya makruhnya udah hilang gitu. Ini namanya sudah buka puasa mah ya bebas lah kan gitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan wahtaron Nawawi wa adamal karahati mutlakon. Imam Nawawi memilih tidak adanya makruh secara mutlak. Artinya eh, bersiwak ini boleh sebelum tergelincir matahari atau setelah tergelincir matahari. Nah, maka bagi kita nih yang bermadhab Imam Syafi'i, kalau kita merasa siwak itu tidak memakruhkan, gitu kan? Tidak memakruhkan, maka berarti dia mengambil pendapat Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu pendapatnya muktamad. Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu kalau mereka berpendapat itu termasuk kaul muktamad. Maka bisa dijadikan apa namanya hujah. Ya. Jadi artinya kita bersandar ke sini nanti. Kalau nanti antara madhab Syafi'i ya antara madhab Syafi'i misalnya berdebat gitu kan, ya kita harus tahu nih ininya apa namanya ibaroh ini namanya kalau dalam dalam apa dalam KNU-an ya ini namanya ibaroh kalau dalam ilmu kalau kita ada ke akademis namanya referensi gitu kalau referensinya nih gitu kan. Nah, ini yang mengatakan gitu kan tapi kalau dalam KNU-an namanya ibaroh kalau kita mau ambil pendapat ini namanya ibarohnya dari siapa nih dari Imam Nawawi. Dari mana? Ah, termaktub dalam kitab Fathul Qorib gitu dan atau langsung kepada sumber kitabnya Al-Majmu gitu Al-Majmu atau Ar-Raudho langsung kepada kitabnya langsung. Bagaimana yang disampaikan tadi? Siap, lanjut Tad. Ada Nih tanggapan? Ustadz Ya, Yuda katanya mau nanya tentang mandi wajib. mandi wajib. Nanti kita Belum ada Tad, ya. sabar. Iya, ntar ada pembahasannya sebentar lagi. Hmm. Jadi itu ya, untuk siwak intinya sebelum dan sesudah ini perbedaan hukum. Kalau sebelum tergelincir matahari hukumnya masih sunnah, setelah tergelincir matahari hukumnya makruh tanjih. Akan tetapi makruh tanjih ini kalau kita mau ambil pendapat Imam Nawawi tidak makruh tanjih, hukumnya masih sama itu. Ya, selamat datang Ustadz Himik, Ustadz Bejo. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, mana Ustadz Haidar? Oh, kita ganti Nah, Ustadz Ahmad Baihaqi dulu nih. Lanjut, Tad. Jangan ini Tad. Yang tadi. Nih, lanjutin wahwa ay asiwaku fi salah satu maudi'a. Hmm. Aduh izin para kesepuan nih. Hmm. Wahwa dan siwak, siwaku eh, sejelasnya siwak, fi salah satu mawadi'a asyadu istihbaban. Itu siwak itu digunakan yang paling sunnah itu di 3 tempat. Min ghairiha ahaduha. Daripada selain salah satunya adalah dari 3 itu. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama yaitu ketika
berubahnya mulut min azmin dari rasa lapar. Kila diucapkan huwa azam, adapun azam sukutun tawilun itu berdiam yang panjang. Wakila dan diucapkan dan disebutkan tarkul akli, azam itu adalah meninggalkan makan. Wa innama qala, meninggalkan makan, dan seperti yang disampaikan oleh Kimusonib atau si pengarang kitab Wairihi dan selain azam. Liyasmala taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli rihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Liyasmala taghayyurul fami, liyasmala dan dipergunakan siwak taghayyurul fami ketikanya berubah mulut bi ghairi azmin dengan selain sebab azam tadi, ka'akli dirihin seperti memakan sesuatu yang dirihin karihin ini apa ini Tad? Bau. Oh iya, seperti memakan sesuatu yang bau ya, atau yang tidak disukai ini kan. Min saumin wabasolin ini seperti bawang. Bawang dan apa nih wabasolin apa Tad? Bawang bombay. Oh, seperti seperti memakan bawang dan bawang bombay, Ya, dan saum selain tuh bawang keduanya. putih. Oh, bawang putih ya? Bawang Nggak putih. umum ini ya, saum ini Iya, saum itu nggak umum. bawang putih. Bakso tuh bawang bombay. Oh iya. Orang Wa Arab. ghairihima dan selain daripada keduanya, yaitu bawang putih dan bawang bombay. Ah, berarti termasuk Was, pete. oh, oke, yang suka petek nih ya. Wasani dan kedua, ini masih masuk ke dalam salah satu tiga yang paling disunahkan penggunaan siwaknya. Yang kedua adalah indal qiyami ai istaiqozon, yaitu ketika terbangun ai istiqozon ya, Istiqodi. ai istiqozi, lebih jelasnya adalah bangun dari tidur. Minan naumi dari tidur. Wasalisu dan yang ketiga adalah, jadi yang pertama tadi penggunaan siwak yang disunahkan ketika mulutnya berubah dengan rasa lapar. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga adalah indal qiyami ila sholati, ketika berdiri atau ketika sedang akan melaksanakan sholat. Fardun au naflan, sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa yata'akkadu aidon fi ghairi salasati al-mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati takiraatil Qur'an wasfiroril isnani Nani. wasfiroril Wasfiroril asnani. asnani sama ya. Terus tadi wa yata'akkadu aidon dan Dianjurkan. Wayuta'akadu. dianjurkan juga fi ghairi salah satu atas penggunaan siwak selain tiga tempat tadi, al-mazkurati yang sudah disebutkan, mimma huwa mazkurun, itu untuk penggunaan siwak kepada sesuatu yang sudah disebutkan.
fil mutawwalati di dalam apa mutawalat ini? Kitab yang lebih panjang Oh, penjelasan. sarah ya. Di dalam kitab yang lebih panjang, Nah, yang lebih penjelasannya. penjelasannya. Kakiraatil Quran, seperti ketika membaca Al-Quran penggunaan siwaknya. Wasfiroril asnani, dan ketika Kuningnya gigi. apa nih? Iya, Kuningnya kuning. Oh, gigi. gigi ya. Dan ketika gigi menjadi kuning gitu ya, Ya. gigi kuning. Wa yusanna Wayusanu. ayyanwiya, wa yusannu dan disunahkan juga ayyanwiya, Berniat. niat ya, berniat bisiwaki dengan siwak as-sunnatu di dalam sunnah, As-sunnah. Ya, as-sunnata. as-sunnata dalam sunnah. Wa ayyastaka wa an yastaka, Wa dan ayustaku. wa ayyus Wa ayustaka ya, wa ayustaka. kan ini ada an kan, Ya, wa ayustaka. wa an yastaka, dan ketika menyunahkan ya. Ya, ini asal katanya dari sini nih. Wa yusannu ayyastaka biyaminihi, dan disunahkan menggosok siwak biyaminihi Oh iya, dengan sebelah biyaminihi kanan. dengan tangan kanannya. Dan Wa yabda'a bil janibi, dan menjauhkan dari memulai. dan memulai dari Disunahkan. Wa dan yusannu disunahkan. ayyabda'ain. Jadi wayusanunya nggak ada ya, tapi Tidak langsung ada, ya. cuman ini ada huruf atap ini berarti masih Baliknya berkesinambungan. kepada yusanu ya. Ya, di sini nanti. Wa yusanu ya wa yabda'a bil janibi, dan disunahkan juga dengan memulai dengan apa? Sebelah Janib kanan. ini. Iya, sebelah kanan ya. Janibil aimani ya. Dengan tangan sebelah kanan. Min famihi, daripada mulutnya. Wa ayyumarro. Wa ayyamurro apa yumarro nih? Wa ayyamurrohu. Wa ayyamurrohu ala sakofi halkihi imroron latifan. Ya. Wa ala karosi adorosihi. Wa an yamurro, dan Wa yusanu ini asal katanya. Jadi iya. dan disunahkan juga apa yang murah ini kayak mencantolkan ya. Melewati Untuk melewati siwak itu ala sakofi ala sakfi halkihi, daripada orang yang di atas langit-langit mulut. Oh, di atas langit-langit mulut ya. Imroron latifan, dengan menggosokkan secara halus. Ya, bisa. Wa ala karosi adorosihi, dan Di atas pinggir deretan gusi ya. geraham. Gigi ya, gigi gusi ya. Gigi geraham. Oh ya, dan menggosokkan di dalam gigi gerahamnya. Mungkin itu tadi. Ya, udah mantap itu. Ya, cuman ada sedikit saja sih itu yang. Jadi kalau kita bahas di sini, wa huwa ya siwaku fi salah satu maudhi'a asyaddu istihbaban, siwak itu yang lebih dianjurkan itu pada 3 tempat. Nah, min ghairiha, daripada selain yang 3 tempat itu. Salah satu sa'ahaduha inda tagoyuril fami min azmin, yaitu ketika berubahnya gigi, berubahnya mulut dari rasa lapar. Rasa lapar yang di sini dimaksudkan kata azm ini adalah bisa juga diterjemahkan kila, satu pendapat mengatakan sukutun tawilun, huwa sukutun tawilun. Jadi azam itu adalah diam yang panjang. Orang kalau diam panjang, maksudnya diamnya panjang lah. Ya, termasuknya orang tidur. Tidur kan diamnya panjang tuh.
Nah, itu kalau bangun tidur mulutnya pasti bau itu. Kalau nggak kita kalau kita nggak cuci mulut ya. Nah, berarti siwak ini cocok untuk orang yang setelah diam panjang, termasuknya orang yang setelah bangun tidur berarti kan. Wakila dikatakan juga satu pendapat, huwa tarkul akli. Ya. Jadi satu pendapat makna ajem itu adalah meninggalkan makan, berarti termasuknya orang yang berpuasa. Termasuknya orang berpuasa, berarti sunnah juga berarti ketika berubahnya mulut, berubahnya bau mulut gitu kan. Nah, ketika berpuasa, tetapi di sini nanti ada perbedaan hukum gitu kan. Perbedaan hukum tadi yang disebutkan. Waghairihi dan selain daripada azam. Berarti selain dari dua pemahaman ini ada juga selain itu. Apa? Lias malah tagoyurul fami. Nah, yang mencakup daripada yang mencakup perubahan mulut itu bigori ajem, bigori ajmin selain daripada ajem tadi. Seperti apa? Ka'akli dirihin karihin seperti memakan yang mengandung hawa bau gitu kan yang makan yang mengandung hawa bau. Nah, seperti apa bau bawang putih saumin wa basolin, bawang bombay wa ghairihima dan selain bawang putih bawang bombay dan selain keduanya yang kita ketahui kalau di Arab itu kabarnya orang-orang Arab senang sama bawang putih sama bawang bombay ya kan. Nah kalau kita di Indonesia, nah, senangnya pete sama jengkol gitu. Habis makan pete sama jengkol, bau ya. Itu maka kalau kita punya siwak, maka disunahkan menggunakan siwak. Cuman karena siwak itu jarang di Indonesia, sangat terbatas ya. Paling kita sikat gigi gitu ya. Cuman kalau bicara antara hukum sikat gigi dengan siwak, Abdul mana? Abdulnya tetap siwak kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti Abdulnya yang ada gitu. Berarti sikat gigi yang Abdulnya. Kalau tidak ada siwak. Itu ya. Kemudian yang kedua wasan yang indah wikiyami ail istaiqodi minan naumi. Nah, tadi yang saya bahas tadi. Bahkan keadaan yang kedua ini adalah ketika bangun tidur. Ya, bangun tidur seperti yang tadi saya sampaikan makna daripada sukutun tawilun tadi. Wasalisu yang ketiga adalah indal qiyam ila sholati ketika hendak melaksanakan sholat. Fardun au naflan baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, itu yang ketiganya. Sesuai dengan di sini katakan fi salah satu mawadi'ah. Tetapi ternyata katanya wa yata'akkadu aidan fi ghairi salah satu al-madhkurah gitu. Dianjurkan juga pada selain yang tiga disebutkan tadi. Mimma huwa madhkurun fi hil mutawalati ya sebagaimana yang disebutkan pada kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Nah, ini kalau di dalam selain kitab Fathul Qorib itu ada selain daripada yang tiga ini yang disebutkan apa? Misalnya kakiraatul Qur'ani seperti membaca Al-Qur'an, wasfiroril asnani dan ketika gigi menjadi kuning, nah itu diantaranya. Kemudian ada juga wa yusannu ayyan wiya bisiwaki as-sunnata. Nah, disunahkan juga orang yang melakukan niat dengan siwak adalah diniatkan sunnah. Berarti kita kalau mau siwak biar dapat sunnahnya ya harus baca doa, harus baca niat maksudnya. Ya, seperti misalnya saya niat bersiwak sunnah karena Allah. Saya berniat siwak, saya berniat menggunakan siwak sunnah karena Allah. Nah, itu kalimat itu kayak seperti yang saya bahas di sebelumnya. Ini namanya takyin itu supaya dapat supaya niat daripada yang dimaksud pada pemahaman ini biar dapat. Jadi biar dapat sunnahnya. Jadi kalau misalnya menggunakan sunnah siwak saja tidak ada niat sunnah, nah ini bisa bisa jadi dianggap membersihkan saja gitu. Jadi kita kalau misalnya menggunakan siwak nih, misal pengen dapat sunnah ya harus ada niat, niat bahwa menggunakan sunnah menggunakan siwak itu karena sunnah karena Allah, gitu. Menggunakan siwak itu untuk mendapatkan sunnah karena Allah. Tapi kalau kita tidak ada niat, jadi hanya karena ngelihat ada siwak saja kemudian kita pakai, nah itu hanya dapat faidahnya aja, faidah dari manfaat bersiwak itu saja, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Nah ini perbedaannya ya.
Kemudian wa yustaka biyaminihi, nah, dan disunahkan wa yusanu ayustaka, ya, dan disunahkan menggosok dengan tangan kanannya. Jadi bukan dengan tangan kiri. Wa yabda'a, nah, artinya wa yusanu ayyabda'a, dan disunahkan pula memulai bil janibil aimani, dari sebelah kanan, min famihi, dari mulutnya. Jadi jangan dari sebelah kiri. Ini kebiasaan, kesunahan itu kan memang selalu dari sebelah kanannya. Wa ayyamurrohu ala sakfi halkihi, dan wa yusannu ayyamurrohu, dan disunahkan melewati siwak itu di atas langit-langit mulutnya. Jadi langit-langit, jadi eh, bukan saja hanya bagian gigi, berarti ya gigi-gigi saja gitu, tapi langit-langit juga perlu juga itu digosok, jadi dilewati itu, melewati daripada langit-langit. Imroron latifan, hanya saja dengan melewati dengan secara halus. Jadi jangan kasar, kalau kasar sakit kan. Wala karosi adro sihi, dan sunnah juga melewatinya di atas deretan gigi gerahamnya. Nah, itu saja untuk pemahaman siwak. Sampai di sini ada mungkin yang mau menambahkan penjelasan atau ada yang menemukan studi kasus, boleh silahkan, studi kasus di lapangan terkait, karena nanti kita bisa itu mengkorelasikan antara hukum siwak dengan gosok gigi itu. Ya, silakan yang hadir boleh komentar. Izin Tat, Ya, kalau kata Imam Nawawi kan tadi untuk bersiwak walaupun setelah tergelincir matahari itu kan tidak makruh ya. nah, Nah ini kalau kita ibaratkan tadi dengan sikat gigi berarti bisa nggak? Jadi ya kita boleh misalnya kita baru bangun jam 12 lewat kan udah tergelincir itu matahari. Belum sikat gigi ini pagi kan? ya. Atau karena bangun tidur nggak enak gitu. Kita sikat gigi aja itu gimana Tat? Hmm. Ya, jadi kalau melihat dari studi kasus yang ada, ini di zamannya eh, apa ya? Di zamannya siapa? Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu tahun berapa coba? Hidupnya Iya, 400 atau 500 ya? Imam Nawawi itu 18 lahirnya 631 Hijriah. Kalau Masehinya 1233 Masehi, wafatnya 676 Hijriah. Wafatnya 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Yaitu Imam Nawawi. Kalau kita ngitung abad ke-7, abad ke-7 Hijriah. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Nawawi, beliau kan hidup pada tahun 1233. Sekarang kita coba kiaskan, ya, apakah pada masa Imam Nawawi ada yang namanya odol dan sikat, gitu. Kalau saya sih beranggapan, kalau sikat sih mungkin ada sikat, ya, perkembangan dari, anggap saja kita bisa kiaskan dengan siwak itu, karena siwak juga bentuknya kayak sikat kan gitu, ya. Tapi kalau odol, ini masalahnya odolnya, gitu. Ini masalahnya di odolnya. Jadi sehingga saya melihat dengan kemiripan, ya, kita bisa menggunakan pendapat Imam Nawawi, ya. Tapi kalau sikat gigi nggak pakai odol, juga nggak pakai air, nggak pakai odol, nggak pakai air. Sama halnya bersiwak. Siwak itu kan tidak ada air, tidak ada apa? Tidak ada air, tidak ada odol. Dia sifatnya hanya kayak Halo, saya masih sejenis, banyak, Pak. kayak sejenis apa? Sejenis sikat aja kan. Cuman dia kan punya punya kelebihan membersihkan gusi kita kan, si siwak itu. Jadi sebenarnya kemiripan kemirikan sikat gigi dengan odol, nah, dengan siwak, ini kemiripannya hanya di
disikatnya aja. Kalau menurut saya ya, berdasarkan pendapat apa namanya, berdasarkan keadaan sekarang dengan keadaan yang lalu. Artinya, kalau kita mau ambil kalau ada istilah begini, boleh nggak sikat gigi, gitu kan? Boleh nggak sikat gigi setelah apa namanya, setelah muncul fajar? Boleh nggak sikat gigi, ya kan? Nah, kalau melihat dari keadaan si sikat gigi itu, jika tidak menggunakan odol, itu masih sunnah atau boleh dibilang masih boleh, ya masih boleh. Gitu. Lebih sifatnya lebih ke bukan sunnah ya, tapi boleh karena sunnah itu hanya pada siwak. Jadi boleh hukumnya. Tapi nggak pakai odol, nggak pakai air, gitu. Tapi kalau misalnya sikat giginya menggunakan odol, kemudian menggunakan air, saya lebih cenderung kepada makruh. Ya, lebih cenderung kepada makruh karena mirip dengan hukumnya kita bisa ambil dari apa? Dari kumur-kumur, kumur-kumur ketika berwudu dan kumur-kumur memasukkan air. Ya, sikat gigi juga sama memasukkan air, kemudian ditambahkan dengan odol. Nah, itu. Makanya kalau lebih aman memang kalau mau sikat gigi itu ya sebelum sebelum muncul fajar. Itu lebih aman dan itu memang tidak dihukumi, bahkan cenderung kepada sunnah. Ya, walaupun bisa menggantikan posisi siwak karena siwak tidak ada, maka sikat gigi hukumnya sunnah. Gitu. Karena siwaknya kan nggak ada, bisa menggantikan. Tapi kalau sudah tuluul fajri, sudah muncul matahari, sudah muncul fajar, berarti eh, sikat gigi itu selama dia tidak menggunakan air, tidak menggunakan odol, maka boleh sampai dengan tergelincir matahari. Tapi kalau setelah sampai dengan tergelincir matahari, kalau sudah tergelincir matahari, nah berarti hukumnya kalau kita menggunakan selain Imam Nawawi berarti makruh tanjih. Tapi kalau kita sependapat dengan Imam Nawawi masuk kepada eh, biasa saja, boleh. Jadi sifatnya boleh, bukan sunnah. Kalau sunnah itu hanya pada siwaknya. Karena memang siwak kan mengandung zat yang bisa menguatkan gigi dan sebagainya, tanpa harus menggunakan bantuan zat yang lain. Gitu. Kalau siwak, tapi kalau sikat gigi kan cuman plastik bentuknya kan. Jadi bahasanya boleh. Saya lebih cenderung ke hukum boleh kalau menggunakan Imam Nawawi. Tapi syaratnya tadi dengan syarat tidak menggunakan air, juga tidak menggunakan odol. Pernah nggak begitu? Bangun tidur, ya kan? Oh, bau nih, terpaksa. Lagian kalau kita mengacu ya, kalau kita mengacu hadis yang lebih kuat nih, sebenarnya bau mulut orang puasa biarin aja. Gitu. Kenapa? Karena itu kan itu kan kelebihan apa? Bau mulutnya kita tuh seperti misik di hadapan Allah. Ya kan? Ada di hadis Nabi itu yang berbunyi, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari di sisi Allah daripada aroma minyak wisik, minyak misik atau minyak kasturi. Coba milih menghilangkan apa namanya wanginya misik di sisi Allah atau milih menghilangkan bau itu di sisi manusia. Itu setidaknya itu buat buat perbandingan yang ya artinya tidak usah menjadi permasalahan gitu. Ketika, waduh repot amat ini bau mulut, nggak sikat gigi gitu. Perbandingannya ke situ. Tapi kalau bicara tentang kebolehannya, nah, dengan masalah sikat gigi, ya tadi kita harus harus standarnya harus pas. Kiasnya maksudnya kiasnya ya. Kias daripada mengambil itu harus pas. Memang walaupun nanti dalam pembahasan saya itu tentunya akan ada perbedaan pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Tapi bicara tentang fikih boleh saja selama kita punya rujukan
apa ya, perbandingan daripada ibarah yang kita dapatkan dari kitab Mu'tabarah, ya silakan saja menghukumi berdasarkan kias itu. Gitu. Ini kita sedang mengkias, ini hukumnya mengkias. Baik, yang lain? Baik, cukup ya, cukup. Ada tambahan? Ya, Cukup, Tat. cukup, Tat. Cukup ya. Oke, kalau Udah, memang Tat. tidak cukup, mudah-mudahan kita semua Terima kasih, Tat. dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala, puasanya dilancarkan, rezekinya selalu mengalir dari berbagai sisi, Amin. disehatkan, dan diperbanyak amal ibadah kita. Amin. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.